Nah, kita lanjut lagi seputar kabar Rohingya terbaru. Nah, ini saya mendapatkan satu video dari channel sebelah ya. Ini judul dan channelnya ini. Nah, ini saya akan sedikit mengomentari tentang ini. Jadi, menurut sumber yaitu video tadi, itu kapal Rohingya yang terdampar kemarin di Aceh Timur, itu kapalnya milik nelayan Aceh, bukan kapal Rohingya seperti yang biasa mereka damparkan di Aceh. Tapi ini adalah kapal milik nelayan Aceh yang beberapa waktu yang lalu sempat disita oleh pemerintah dari negara India. Karena mungkin nelayan dari Aceh itu melanggar perbatasan wilayah India, akhirnya nelayan itu ditangkap. Dan mungkin prosesnya kita nggak membahas ke proses itu, tapi yang kita bahas adalah prosesnya adalah tentang kapal ini bisa berpindah tangan kepada Rohingya, bukan membahas proses hukum para nelayannya ya. Jadi proses yang kita bahas saat ini adalah proses perpindahan kapal ini dari India ke Rohingya. Jadi si mereka ini, para barang antik Rohingya ini, mereka berlayar masuk ke Andaman, rusaklah kapal mereka. Akhirnya apa? Dibantu atau diganti kapal itu oleh pemerintah dari India agar bisa meneruskan perjalanan mereka menuju ke Aceh. Dan yang diberikan itu adalah kapal yang kemarin disita oleh India, yaitu kapal milik si nelayan Aceh ini. Nah, kapalnya seperti apa dan ceritanya seperti apa, mari kita lihat dulu ini videonya biar lebih jelas, baru nanti kita komentari panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini dia. Ini kapal etnis Rohingya yang terdampar di kawasan Aceh Timur. Jadi kapal ini sebenarnya milik nelayan Aceh yang dulu disita oleh pemerintah India. Jadi kapal ini tertangkap di perairan India saat menangkap ikan di Andaman. Nah, ketika warga Rohingya terdampar ke arah Andaman, kapal mereka rusak dan pemerintah India berinisiatif mengganti kapal mereka dengan kapal nelayan Aceh yang mereka sita sebelumnya sebagai ganti kapal warga Rohingya yang terdampar di Andaman. Nah, kapal yang disita ini merupakan kapal yang berasal dari Banda Aceh dan disita oleh India beberapa waktu yang lalu, dan kemudian pemerintah India memberikan kapal ini kepada etnis Rohingya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Indonesia. Jadi itu sebabnya kapal ini tidak terdeteksi awalnya, karena dikira ini adalah kapal nelayan Aceh. Dan memang ini kapal nelayan Aceh, dan ini kapal nelayan Aceh keamanan tidak menduga bahwa yang ada di dalamnya adalah etnis Rohingya. Nah, itu dia videonya yang hanya berdurasi beberapa menit saja. Nah, dengan adanya kabar ini semakin ribet saja sandiwara yang mereka mainkan. Entah memang benar ini kapal yang dari India yang mereka sita atau bukan gitu. Kalau memang benar ini yang kapal yang disita di India dan dikembalikan lagi nih dibawa oleh Rohingya,
Harusnya itu si pemilik kapal harusnya hafal dengan kapalnya sendiri, ada ciri-cirinya apa, harusnya apa hafal itu orangnya. Kalau memang itu benar-benar yang dikatakan dalam video tadi, itu kapal yang disita di India. Nah, kita tunggu nanti kabar berikutnya ada atau tidak nanti si pemilik kapal itu menjelaskan bahwa kapal itu benar-benar milik mereka yang disita di India. Atau jangan-jangan itu hanya sebuah alasan saja si etnis Rohingya para makhluk antik ini bilang bahwa mereka itu bawa kapal itu dari India. Dan jangan-jangan kapal itu hanya dibuat di Indonesia, di Aceh, lalu menjemput mereka di tetangga kita, kaburan dari tetangga kita. Itu bisa jadi, cuma kan ini hanya sekedar kecurigaan, karena kita juga nggak memiliki bukti. Kalau kita mau nuduh nggak memiliki bukti, ini hanya sekedar kecurigaan ya. Kalau memang betul dari India, saya janggalnya gini, setiap negara itu biasanya kalau ada kapal yang masuk ke perairan dan sudah ditangkap, kalau tidak kapal itu dikembalikan, ya kapal itu dimusnahkan, ditenggelamkan, tidak sembarangan diberikan ke imigran ataupun diberikan kepada nelayan lain. Itu tidak bisa seperti itu. Harusnya kapal itu kalau tidak dimusnahkan ataupun digunakan hanya sekitar, taruhlah dibeli lah ya, kalau misalkan di negara kita apa sih yang nggak bisa gitu. Kalau di negara kita ya mungkin di sana semua negara mungkin sama, daripada kapal itu dimusnahkan, dijuallah kepada nelayan untuk mereka menangkap ikan di sekitar pantai-pantai di daerah mereka saja gitu loh. Itu kan seperti itu harusnya. Kalau nggak dimusnahkan atau digunakan oleh petani nelayan lokal ataupun dikembalikan lagi ke negara asalnya. Lah ini kok seenaknya memberikan kapal sitaan kepada Rohingya untuk meneruskan perjalanan ke Indonesia. Sepertinya orang-orang India ini mungkin nggak bodoh ya. Mungkin angkatan laut juga di sana mungkin nggak bodoh ya. Kalau sampai mereka memberikan kapal itu, akan lebih banyak pertanyaan lagi dari Indonesia. Kenapa kapal itu yang sudah disita, lah kok dibawa Rohingya bisa kembali ke Indonesia? Pasti mereka punya kecurigaan nih. Nanti kalau kapal ini sampai ke Indonesia, pasti akan banyak pertanyaan. India akan dihujat. Harusnya mereka akan berpikir ke situ. Jadi dari situ saya memiliki kecurigaan ini bukan dari India. Hanya kecurigaan loh. Bukan menuduh. Ini bukan dari India, tapi ini buangan dari tetangga, dan kapal ini mungkin menyerupai kapal-kapal nelayan dari Aceh, ataupun memang ada orang dalam atau londo-londo ireng yang sengaja membuat kapal-kapal yang mirip dengan kapal si nelayan Aceh agar mereka bisa mengelabui petugas masuk ke perbatasan. Dianggaplah itu sebagai nelayan Aceh karena itu kapalnya kapal dari nelayan. Mungkin seperti itu ya, tapi apapun itu, karena kita nggak bisa harus datang ke India untuk mencari bukti-bukti yang jelas dari India, ya kabar itu saja yang saya kabarkan gitu. Dari channel sebelah dicek lagi, silakan dikomentari, dipastikan, ditanyakan kebenaran tentang kabar itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Tolong dicek tombol subscribe-nya. Kalau misalkan yang belum subscribe masih warna merah, silahkan diklik biar berubah jadi warna hitam. Yang mau ngasih ataupun yang mau nyumbang pakai super tank, di sini silahkan diklik, nanti ada petunjuknya. Tinggal mau ngasih berapa, nanti masuk ke AdSense saya atau ke channel saya. Yang mau nyumbang saja, yang nggak mau ya nggak apa-apa, karena saya kan nggak memaksa, minta tapi nggak memaksa. Kalau ada yang mau ngasih, ada yang mau nyumbang ke saya gitu kan, ada ngasih misalkan itu kan ada tulisan tuh terima kasih, diklik saja. Nah, nanti ada petunjuknya, nanti cara pembayaran, cara nyumbangnya, cara memberikannya seperti apa. Itu namanya super thanks.
Oke, mungkin seperti itu dulu. Kita lanjut ke konten-konten berikutnya.